Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh dadi berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu nggak mikir, padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa malah. Ya Rasulullah mata sa'ah, engkau itu cerita kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah paket sahabat, oh pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal. Ribet. Kongkonan ini, kongkon Pak Najib barang ini gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, masih diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawallahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya yang wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin liuhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba, dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatu hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak, barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Saya mau tanya gini Gus, hidup itu adil atau enggak ya? Soalnya ada orang, ini cerita sedikit ya, ada orang usaha berjuang hasil dari dirinya sendiri, dan ada yang cara dengan menipu, dengan menyingkirkan, menghasilkan itu. Maksudnya gini Gus, ada orang yang sholat, yang ngaji, tapi ekonominya susah, keluarga sakit-sakit. Ya yang satunya lagi yang nggak sholat, yang nggak jumatan, tapi yuk ekonomi lancar, keluarga bahagia. Jadi pertanyaanku gini Gus, yang ada yang nggak sholat, yang nggak itu kok di kehidupannya kok lancar, bahagia gitu Gus. Ya, terima kasih. Ya terima kasih Mas. Diulangi lagi namanya ya, biar yang lain mendengarkan. Dimas. Dimas ya. Asalnya tadi dari mana? Ketanggi. Ketanggi. Ya. Tanggi Lembang. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Maka diantara
kenapa keluarga kami banyak yang hafal Quran itu kan dulu mulai kecil saya diajarin man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'adzamahullah. Jadi orang kita Islam, kita mukmin pasti semuanya dianugerahi iman, dianugerahi Islam, dianugerahi Quran. Kemudian Quran yang super ini kalamullah itu mestinya hal yang super kita dapat. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Berarti kamu menyepelekan sesuatu yang menurut Allah itu agung. Jadi intinya kita jauh lebih keren. Jadi jenengan harus, itu kan menyangkut olah pikir ya, olah pikir. Jadi andai kan semut itu berpikir rezekinya itu deket-deket saja karena fisiknya yang seperti itu, maka dia akan nikmati. Melihat burung itu nggak enak gara-gara bisa terbang, kalau nyari rezeki harus jauh karena bisa terbang. Tapi kalau semut cara berpikir, andai kan saya bisa terbang maka bisa nyari rezeki ke Jakarta. Ngapain kalau di Naruan bisa harus ke Jakarta. Jadi intinya itu berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir apa? Sholat itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Nggih Mas Dimas nggih. Pokoknya yakinlah bahwa nikmat dikasih sholat itu jauh dibanding yang tidak sholat meskipun bergelimang harta. Assalamualaikum.